Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale. Hari ini Sabtu 22 Januari 2022, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, Lukas pasal 2, ayat 41 sampai ayat 52. Injil Lukas pasal 2, ayat 41 sampai ayat 52. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, tak terselami kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Tentu tak mampu kami menghitungnya, selain mensyukuri semua itu yang Tuhan perkenankan boleh kami alami dalam seluruh hidup kami. Pada hari ini, pada pagi hari ini, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan kiranya menyertai kami melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami digerakkan untuk melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami pun menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2, ayat 41 sampai ayat 52, berbunyi, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Dikasihi Allah dan Manusia. Pertumbuhan fisik dan rohani adalah 2 hal yang semestinya seiring, sejalan dalam kehidupan manusia, bahwa ketika fisik bertumbuh, mestinya secara rohani pun juga bertumbuh. Makin dewasa secara fisik, maka makin dewasa secara rohani. Sehingga tidak sebaliknya, dewasa secara fisik, tetapi tidak dewasa secara rohani. Kita akan belajar tentang Yesus Kristus dalam bacaan kita ini, yang mulai beranjak dewasa, remaja pada umur 12 tahun, dan secara fisik mengalami pertumbuhan,
tetapi pertumbuhan spiritual atau rohani Yesus Kristus pun bertumbuh. Dalam bait Allah, dikatakan dalam bacaan ini, Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama dan berdiskusi bersama dengan mereka. Ayat 46 bacaan ini. Dan semua orang yang mendengarkan dia dalam bait Allah sangat heran akan kecerdasan dari Yesus Kristus dan segala jawaban yang diberikan atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ayat 47 bacaan ini. Dari sisi kemanusiaan, Yesus bertumbuh secara fisik. Tetapi pertumbuhan spiritualnya pun semakin hari semakin baik. Di akhir bacaan ini, di ayat 52, dikatakan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tentu semua ini tidak terjadi dalam seluruh kehidupan Yesus tanpa adanya ketekunan, ketaatan, kerinduan akan bait Allah, akan ibadah, akan firman Tuhan. Kita bisa baca dari ayat 41 bacaan ini bahwa orang tua Yesus pun tekun dalam melakukan peribadahan kepada Tuhan. Jika kita melihat pada ayat sebelumnya, pada ayat 21 sampai dengan ayat 24, dalam mengikuti ketaatan ibadah dan agama pada saat itu, melalui orang tuanya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Wujud ketaatan kepada Tuhan, wujud ketaatan atas aturan daripada Tuhan sendiri, menyerahkan kehidupan hanya kepadanya. Bukankah pendidikan pertama yang dialami oleh setiap manusia ada di tengah-tengah keluarga? Karenanya itu, mari kita mendidik anak-anak kita, pertama-tama di dalam keluarga kita, untuk memperkenalkan siapa Tuhan, siapa Juru Selamat, siapa Yesus dalam seluruh kehidupan mereka. Niscaya setiap orang akan mendapat kasih, mendapat sayang dari Allah, dan secara otomatis akan juga mendapat kasih dan sayang dari manusia. Siapakah di antara kita yang tidak merindukan dikasihi Allah dan manusia? Semua orang tua pasti menginginkannya, setiap anak-anak pasti menginginkannya, dan kita semua menginginkannya. Dikasihi Allah, dikasihi manusia. Tetapi untuk mendapat kasih Allah dan kasih manusia, tentu pertama-tama adalah menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, memiliki spiritual yang baik, memiliki kedekatan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, dalam ketekunan, dalam ketaatan. Yesus sendiri dalam bacaan ini mengatakan bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Ayat 49. Ini tentu menjadi isyarat dan tanda bagi kita semua untuk selalu merindukan rumah Tuhan, merindukan apa yang Tuhan kenan dalam seluruh kehidupan kita. Karena ketika seseorang merindukan Tuhan, taat kepada Tuhan, mencari Tuhan dan wajahnya, niscaya dalam seluruh kehidupannya akan mengalami kehidupan yang baik, mengalami sikap yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik, dan tentu memperlakukan orang lain secara baik, bahkan selalu belajar untuk mengasihi sesama dalam seluruh kehidupannya. Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan dalam seluruh kehidupan kita lakukan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus telah memberikan segalanya bagi kita, memberi kehidupan, memberikan keselamatan, bahkan memberikan jaminan hidup kekal. Dikasihi Allah dan manusia tentu menjadi kerinduan kita bersama. Mari dalam ketaatan kita melakukan segala yang Tuhan kenan, dan kita lakukan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Firman-Mu tentu menyegarkan iman kami, membuat kami bersemangat menjalani hidup ini, bahwa Engkau mengasihi kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk selalu merindukan-Mu, taat dalam peribadahan, merindukan bait-Mu, merindukan segala yang baik dalam seluruh hidup kami melalui perilaku dan tutur kata kami. Dan ini kami pelajari dari firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan juga dalam seluruh kehidupan kami boleh melakukan segala keteladanan yang telah Yesus lakukan melalui bacaan ini, merindukan bait-Mu, dan melakukan segala yang terbaik di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu. Apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan hari ini, apapun yang kami rencanakan, kiranya Tuhan mendahului kami, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami berdoa dan berserah kepadamu Tuhan, kiranya dalam seluruh kehidupan kami boleh berjalan dalam terang dan kuasa daripadamu. Kami berdoa kepadamu, mendoakan setiap orang yang berseru kepadamu, memohon pengasihan-Mu atas seluruh kehidupan mereka, baik untuk yang mereka makan, baik untuk yang mereka minum, atau untuk yang mereka pakai. Cukupkan kebutuhan mereka Tuhan, pakai kami menjadi saluran berkat bagi mereka. Demikian setiap orang yang berseru kepadamu, yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan untuk kesembuhan. Baik yang ada dalam duka cita, kiranya Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Baik yang ada dalam kehidupan dan beban kehidupan serta pergumulan yang berat, Tuhan mengasihi mereka, mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja untuk segala beban kehidupan yang dialami. Selalu kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu jika Engkau berkenan. Ajari kami untuk selalu berpegang erat hanya kepada Tuhan saja, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sesungguhnya ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami hanya kepadamu. Kami mau serahkan pemerintah kami kepadamu. Bahkan situasi pada saat ini, bahwa pandemi corona masih mengintai kehidupan manusia. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa berjaga-jaga untuk semuanya itu, menaati segala aturan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan kami belajar untuk mendisiplinkan kehidupan kami masing-masing. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu merindukan-Mu dan melakukan segala yang Engkau kenan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berserah hanya kepadamu saja. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan, dan percayalah, di dalam kasih Allah, di dalam kasih manusia, terletak ketaatan untuk melakukan firman-Nya.